20 tahun setelah insiden istilah nublar di film Jurassic Park, dua bersaudara Zack dan Gray Mitchell dikirim orang tuanya untuk berwisata sekaligus mengunjungi bibi mereka, yaitu Claire Daring yang merupakan manajer operasional Taman Jurassic World. Jurassic World sendiri merupakan sebuah taman dinosaurus yang berlokasi di Isla Nublar, sebuah pulau lepas pantai Costa Rica. Singkatnya, setelah tiba di Bandara Santa Maria, Costa Rica, dua bersaudara itu lalu lanjut naik kapal untuk sampai di Isla Nublar bersama pengunjung yang lain. Tapi ketika sampai di Jurassic World, Claire yang sedang sibuk menyuruh asistennya yaitu Zara untuk menjemput kedua keponakannya itu dan mengantar mereka ke ruang VIP yang sudah disediakan. Claire sendiri kini sedang berusaha meyakinkan para investor dengan mengenalkan mereka kepada Indominus Rex, dinosaurus hibrida pertama yang direkayasa secara genetik. Our advances in gene splicing have opened up a whole new frontier. Ketika para investor mulai tertarik, salah satu ilmuwan di sana yang bernama Dr. Henry ikut menjelaskan jika Indominus Rex itu bukan dikembangkan melainkan dirancang. Ukuran badannya juga bisa lebih tinggi dan lebih besar daripada T-Rex. She will be 50 feet long when fully grown, bigger than the T-Rex. Kembali ke Zack dan Gray yang kini masuk ke pusat inovasi di mana tempat itu banyak orang belajar tentang sejarah dinosaurus. Di tempat itu juga akhirnya Zack dan Gray bertemu dengan Claire. Tapi karena Claire masih sibuk, dia pun belum bisa menemani dua keponakannya itu, namun dia berjanji akan mengajak mereka makan malam dan jalan-jalan untuk keesokan harinya. Okay, so have fun and take very good care of them, okay? Setelah berbincang sedikit dengan Zack dan Gray, Claire pun kemudian menuju ke ruang kontrol untuk mengecek segala masalah yang ada. Lalu setelah dirasa semua masih bisa diatasi, dirinya pergi untuk bertemu dengan Simon Masrani, pemilik Taman Jurassic World sekaligus kepala Masrani Corporation. Nah, Masrani Corporation sendiri adalah perusahaan yang mengelola Jurassic Park di film-film sebelumnya, Cok. Oh iya, si Simon ini juga punya misi yang sama seperti John Hammond, si pemilik Jurassic Park dulu. Dia ingin meneruskan mimpi John Hammond untuk membuat bahagia orang-orang dengan wisata yang dia ciptakan. Ternyata Claire mengajak Simon untuk melihat hasil rekayasa genetika mereka, yaitu Indominus Rex. Setelah terpukau dengan wujud Indominus Rex yang menakjubkan, Simon bertanya kemana Indominus Rex yang satunya lagi, karena setahu dia perusahaan menciptakan dua rekayasa sekaligus. Dan ternyata yang satunya telah tewas dimakan oleh Indominus Rex yang kini ada di hadapannya itu. Did you see us? So I thought there were two of them. Where's the sibling? She ate it. It's fantastic. Kemudian ketika Simon melihat kaca yang retak, dia menyuruh Claire untuk memanggil Owen Grady. Owen nanti akan ditugaskan mengecek seluruh bagian kandang yang rawan yang barangkali terlewatkan oleh para insinyur saat membuat kandang. Owen sendiri adalah mantan prajurit angkatan laut. Dia ahli dan pelatih 4 Velociraptor di Jurassic World. Raptor itu terdiri dari Blue, Delta, Echo, dan Charlie. Delta! Charlie, hey! Very good. Di hari yang sama seperti biasa, Owen sedang berusaha melatih dengan memberi beberapa perintah kepada para raptor. Sampai kemudian dia dihampiri oleh Fix Hoskins, seorang kepala keamanan yang mengatakan kalau para raptor itu punya potensi untuk dijadikan senjata perang. Mendengar hal tersebut, Owen tidak menyetujuinya, tapi Hoskins tidak menyerah. Dia terus meyakinkan Owen jika para raptor lebih berguna nantinya di masa depan dibanding teknologi. Sampai kemudian terjadilah insiden di mana ada seekor babi yang kabur dan masuk ke kandang raptor. Ketika seorang petugas berniat untuk mengambil babi tersebut, di waktu yang sama salah satu raptor tidak sengaja menarik pengait sehingga petugas itu pun terjatuh ke dalam kandang. Melihat si petugas dalam bahaya, Owen dengan cepat bertindak dengan mencoba menenangkan mereka, tapi ternyata dua raptor itu tetap ingin menerkamnya ketika Owen berusaha kabur dari kandang. Charlie. Dan dari hal itu pun cukup membuktikan kepada Hoskins bahwa raptor adalah hewan yang liar dan sangat sulit untuk dijinakan.
Di sisi lain, ketika Zara sedang mengangkat telepon dari seseorang, Zack dan Gray diam-diam kabur lalu pergi ke tempat yang lebih seru untuk mereka lihat. Pertama, mereka menonton seekor T-Rex yang sedang melahap seekor kambing. Lalu lanjut menonton pertunjukan menakjubkan dari Mosasaurus. Singkat cerita, akhirnya Claire menemui Owen untuk mengevaluasi kandang Indominus Rex. Sebenarnya dulu Owen dan Claire pernah berkencan, makanya mereka berdua terlibat obrolan ringan, Cok. Sampai kemudian Owen bersedia untuk membantu dan pergi bersama Claire ke kandang Indominus Rex. Sampai di kandang, Owen menyatakan bahwa menciptakan makhluk hibrida ini adalah ide yang buruk. Di waktu yang bersamaan pula, ketika petugas memberikan makan, Indominus Rex tidak kunjung muncul dan hal itu membuat Claire sedikit khawatir. Claire pun langsung mendeteksi suhu panas yang ada di sekitar kandang, tapi hasilnya nihil. Makhluk itu tiba-tiba menghilang padahal pintu pagar tidak pernah dibuka berminggu-minggu. Kepanikan Claire pun bertambah ketika Owen menunjukkan bekas cakaran di dinding kandang dan mereka pun menduga bahwa makhluk itu kini telah kabur dengan memanjat dinding. Karena semua dinosaurus yang ada di Jurassic World dipasangi alat pelacak pada tubuh mereka, Claire langsung menghubungi ruang kontrol untuk melacak keberadaan Indominus Rex. Petugas di sana pun langsung mengecek dan ternyata Indominus Rex masih berada di kandang. Awalnya Claire tidak percaya, tapi karena kenyataannya memang begitu, dia pun langsung menyuruh Owen dan para petugas yang sedang mengecek kandang untuk keluar dari sana. Mendengar perintah tersebut, Owen dan para petugas langsung berusaha kabur, tapi sial, Indominus Rex tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan melahap satu petugas. It's in the cage. It's in there with you. Satu petugas gendut dan Owen yang masih bisa keluar kemudian keluar dari kandang, tapi sialnya Indominus Rex juga berhasil keluar. Di situasi mencekam itu, Owen pun berusaha bersembunyi di bawah mobil dan si gendut bersembunyi di mobil yang lain. Tapi naas, dia harus tewas di saat itu juga. Melihat dua petugas yang telah dimakan, Owen dengan cepat menyiram tubuhnya dengan bensin guna menyamarkan bau agar Indominus Rex tidak menemukan dirinya. Setelah melihat kejadian itu, Claire yang baru tiba di ruang kontrol langsung mengirim unit pengendalian yang dipimpin oleh Katashi Hamada untuk menangkap Indominus Rex, tapi mereka hanya membawa senjata yang aman karena menurut Simon, Indominus Rex masih terlalu berharga untuk dibunuh. Di saat unit pengendalian bergerak menuju ke lokasi, Owen datang ke ruang kontrol dan marah-marah kepada Claire. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa alat pelacak tidak mampu mendeteksi keberadaan Indominus Rex. Dengan terbata-bata, Claire pun berusaha menenangkan Owen dengan berkata jika mungkin itu hanya kesalahan teknis. Tapi nampaknya Owen tidak terlalu mempercayai hal itu karena menurutnya Indominus Rex adalah dinosaurus cerdas. Dia bahkan bisa mengalihkan seseorang menggunakan cakarnya agar bisa keluar dari sana. Singkatnya, sampailah Katashi dan tim di lokasi. Di sana mereka menemukan alat pelacak milik Indominus Rex yang ternyata berhasil dikeluarkan oleh makhluk itu sendiri. Semua orang yang melihatnya pun bingung kok bisa cenah, dan Owen berspekulasi kalau mungkin Indominus Rex ingat di mana petugas menanam alat pelacak itu di tubuhnya. Beberapa saat kemudian terdengar sesuatu tapi anehnya tidak terlihat apa-apa. Namun tiba-tiba dedaunan di sekitar bergerak dan muncullah Indominus Rex yang ternyata memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Melihat Indominus Rex berhasil membunuh Katashi Hamada, Owen memberi saran kepada Claire untuk segera mengirim pasukan dan membunuh dinosaurus tersebut. Tapi Claire menolak karena tidak ingin membuat kekacauan. Dirinya hanya akan menutup wahana yang ada di bagian utara agar para pengunjung aman. Sementara itu, Simon bertemu dengan kepala ilmuwan alias Dr. Henry yang bertanggung jawab atas penciptaan Indominus Rex. Di sana Simon bertanya apa tujuan Dr. Henry membuat Indominus Rex bisa berkamuflase. Dan Dr. Henry menjawab bahwa ia berniat untuk mempercepat pertumbuhan Indominus Rex dengan menambahkan gen ikan sotong. Tapi ikan sotong itu juga memiliki kromatofora atau sesuatu yang bisa membuat kulit mereka berubah warna alias berkamuflase. Lalu kenapa Indominus Rex bisa lolos dari pendeteksi suhu panas? Ternyata karena Dr. Henry telah menambahkan gen katak pohon yang memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka. Tapi sebenarnya tujuan awal Dr. Henry adalah agar Indominus Rex bisa bertahan di iklim tropis.
Stres dengan semua kekacauan yang sudah terjadi, Simon pun menyuruh Dr. Henry untuk berhenti melakukan penelitiannya karena dia sudah lancang membuat monster di taman hiburan. Tapi Dr. Henry yang tidak terima juga balik menyalahkan Simon karena Simon sendirilah yang menginginkan Indominus Rex agar bisa menjadi dinosaurus yang menakjubkan. Di wahana bagian utara yang seharusnya wilayah itu sudah ditutup atas perintah dari Claire, terlihat Zack dan Gray masih asik naik wahana Gyrosphere, yaitu kendaraan berbentuk bola kaca yang digunakan untuk berkeliling taman. Mereka juga mengabaikan imbauan petugas untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena masih ingin bersenang-senang. Claire yang masih berada di ruang kontrol kemudian mengetahui ada 2 pengunjung yang masih berada di wahana Gyrosphere. Dan ketika dia sadar jika 2 pengunjung itu adalah keponakannya sendiri, Claire pun langsung meminta petugas untuk menyelamatkan mereka. Sialnya, gara-gara situasi yang masih rumit, petugas menolak dan memaksa Claire untuk bergerak sendiri menolong mereka. Claire lalu mendatangi Owen untuk meminta tolong. Di waktu yang sama, Zack dan Gray tidak sengaja melihat sebuah gerbang terbuka. Lalu karena penasaran, Zack pun dengan pedenya masuk ke sana demi melihat apa isi dari tempat tersebut. Beberapa saat mereka masih santai berkeliling dan melihat Ankylosaurus. Tapi tiba-tiba Gray menyadari ada dinosaurus lain di belakang mereka dan itu ternyata adalah Indominus Rex. Dengan brutal, Indominus Rex itu menyerang para Ankylosaurus lalu lanjut menyerang Zack dan juga Gray. Untungnya mereka masih bisa melarikan diri dengan lari ke arah air terjun sesaat sebelum Indominus Rex melahap mereka. Sementara itu, Owen dan Claire tiba di sebuah tempat di mana mereka menemukan banyak Apatosaurus diserang secara brutal oleh Indominus Rex tanpa dimakan. Dan di situ Owen pun beranggapan jika Indominus Rex pasti membunuh mereka hanya untuk bersenang-senang. Ketika melanjutkan pencarian, mereka juga menemukan Gyrosphere yang ditumpangi Zack dan Gray. Awalnya Claire kira mereka sudah tewas, tapi di saat Owen melihat jejak kaki, mereka pun yakin jika 2 keponakan Claire itu masih hidup. Setelah menyusuri hutan, Zack dan Gray tidak sengaja menemukan pusat pengunjung Jurassic Park lama yang kini sudah penuh dengan tumbuhan liar. Tidak disangka, di sana mereka menemukan mobil Jeep dan keduanya pun memutuskan untuk memperbaikinya. Singkat cerita, setelah memperbaikinya cukup lama, Zack pun berhasil membuat mobil itu bergerak kembali. Mereka kemudian langsung tancap gas pergi dari sana sesaat sebelum Owen dan Claire datang menjemput mereka. Saat Owen berniat untuk memperbaiki mobil yang lain dan menyusul 2 anak itu, tiba-tiba Indominus Rex muncul dan menyerang mereka. Ketika Owen dan Claire terdesak dan hampir tidak bisa melarikan diri, datanglah Simon beserta 2 pasukannya yang langsung menembaki Indominus Rex, tapi sialnya hal itu gagal. Kini makhluk itu malah lari menerobos ke arah kandang burung dinosaurus dan membuat burung-burung itu kabur dari sana. Secara langsung Owen dan Claire melihat burung-burung itu menyerang helikopter yang dikendalikan oleh Simon. Lalu karena kehilangan kendali, helikopter itu pun jatuh dan menewaskan Simon beserta timnya. Di saat Zack dan Gray berhasil sampai di tembok keamanan bagian utara, burung-burung yang tadinya menyerang Simon kini berbalik dan menuju ke kerumunan pengunjung dan dengan brutal menyerang hingga timbullah kepanikan yang luar biasa. Dari kejadian itu banyak wisatawan yang menjadi korban, termasuk Zara, asisten dari Claire. Dia tertangkap oleh si burung lalu terlempar ke air di mana ada Mosasaurus di sana. Tidak lama kemudian, Owen, Claire, dan para petugas datang menembaki burung-burung itu. Ketika Owen sedang melihat Zack dan Gray di ujung sana, tiba-tiba saja burung itu menyerangnya. Namun untunglah Claire mampu menolong, dan merasa terpana dengan apa yang sudah dilakukan oleh betinanya, sontak Owen pun memberikan cipokan basahnya. Anjir, masih sempat-sempatnya cipokan, ih. Akhirnya Claire pun berhasil bertemu dengan 2 keponakannya itu lalu mengajak mereka untuk mencari tempat bersembunyi. Setelah tewasnya Simon, kini taman hiburan Jurassic World pun diambil alih oleh Hoskin dan pasukan dari divisi keamanan, dan berencana menggunakan para raptor untuk mencari keberadaan Indominus Rex. Mengetahui rencana Hoskin dari temannya, Owen yang baru tiba pun langsung memukul si gendut itu karena tidak setuju. Namun karena hanya itu satu-satunya cara agar Indominus Rex dapat ditemukan, Owen pun akhirnya setuju. Dengan cepat Owen dan para pasukan InGen mulai menyusun strategi. Owen lalu memberikan potongan daging Indominus Rex kepada para raptor agar lebih mudah melacak. Dan ketika para raptor dilepaskan dari kandang, Owen dan pasukannya pun dengan cepat mengikuti mereka. Singkatnya, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Indominus Rex berkat para raptor.
Tapi suatu keanehan terjadi di mana para raptor tidak langsung menyerang melainkan melakukan komunikasi dengan Indominus Rex itu. Ketika diamati dengan baik, akhirnya Awan pun tersadar jika Indominus Rex pasti memiliki DNA raptor. Setelah tahu kalau kini para raptor sudah memiliki pemimpin yang baru yaitu Indominus Rex, Hoskin langsung menyuruh timnya untuk menembaki hewan-hewan tersebut. Tapi karena hewan-hewan itu sangat cerdas, banyak pasukan Hoskin yang tewas. Di sisi lain, Awan yang tak sengaja melihat salah satu raptor bernama Charlie hanya diam dan tidak melakukan penyerangan, tapi pada akhirnya raptor itu pun terbunuh oleh tembakan misil pasukan lain. Kemudian, Barry teman Awan lalu terlihat panik ketika dia yang sedang bersembunyi di batang pohon tiba-tiba diserang oleh raptor Blue. Tapi dengan cepat, Awan berinisiatif mengalihkan perhatian Blue untuk balik mengejarnya saja. Di tempat lain, ketika Claire dan anak-anak sedang menunggu di dalam truk, tiba-tiba seorang tentara menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi ketika tentara itu membuka pintu belakang dan akan masuk, Raptor Delta tiba-tiba datang langsung menyerangnya. Tidak lama kemudian, Echo juga berusaha menyerang Claire, tapi Echo jatuh ke jalan dan lanjut mengejar truk bersama dengan Delta. Di situasi mencekam itu, untungnya Zack dan Gray berhasil menyerang salah satu raptor, lalu Awan datang menyuruh mereka untuk segera kembali ke pusat kontrol. Ketika Claire dan kawan-kawan masih dalam perjalanan menuju ke pusat kontrol, terkuaklah bahwa selama ini Hoskin dan Dr. Henry telah bersekongkol untuk misi mereka menjadikan Raptor dan Indominus Rex sebagai senjata militer. Namun karena Hoskin tahu jika kondisi saat itu sudah sangat berbahaya, dia pun memutuskan untuk mengevakuasi seluruh ilmuwan dan staf yang lain terkecuali Laurie yang masih ingin membantu. Sesaat setelah mereka pergi, Claire dan kawan-kawan sampai di ruang kontrol. Di sana, mereka hanya menemukan Hoskin yang secara terang-terangan memberitahu kalau dirinya dan Henry diam-diam bekerja sama dan berencana untuk mengubah Indominus Rex menjadi dinosaurus yang lebih sempurna dengan merubahnya menjadi kecil karena dengan ukuran tubuhnya yang segitu, maka akan lebih mudah untuk dijadikan senjata perang. Namun sayangnya setelah mengucapkan hal itu, tiba-tiba Raptor Delta datang dan menyudutkannya. Hoskin yang panik pun berusaha untuk menenangkan Delta, tapi dia gagal dan berujung tewas. Awan dan kawan-kawan kemudian kabur dari tempat itu, tapi di depan mereka malah terpojok oleh Delta, Echo, dan Blue. Namun untungnya di saat yang tepat Awan berhasil membangunkan kedekatannya dengan Blue sehingga para raptor itu pun kini mau bersatu kembali dengannya. Di waktu itu pula, Indominus Rex kembali datang dan para raptor yang telah bergabung dengan Awan pun langsung menyerang Indominus Rex dengan brutal. Namun karena lawannya nggak seimbang, para raptor itu pun harus tewas. Tapi Claire yang mendapatkan ide tidak tinggal diam. Dia menghubungi Laurie dan memintanya untuk membuka salah satu kandang yang tak lain itu adalah kandang dari T-Rex. Setelah kandang terbuka, Claire langsung menarik perhatian T-Rex ke arah Indominus Rex sehingga pertarungan hebat antara makhluk ganas itu pun terjadi. Awalnya T-Rex tampak unggul, tapi tidak lama kemudian dia jatuh dan terkapar di tanah. Di saat Indominus Rex akan menerkamnya, Blue yang ternyata masih hidup datang dan dengan gagah beraninya berlari untuk menyerang Indominus Rex kembali. Gara-gara teralihkan oleh si Blue, T-Rex yang masih mampu bangkit langsung menerkam leher Indominus Rex lalu menyudutkannya di depan kandang Mosasaurus. Dan ketika Indominus Rex bangkit akan menyerang balik, tiba-tiba dari belakang Mosasaurus datang langsung menerkam Indominus Rex lalu membawanya ke air. Setelah pertarungan tersebut, T-Rex dan Blue saling bertatap-tatapan lalu pergi, sedangkan Awan dan kawan-kawan menuju ke ruang pengunjung di mana ada begitu banyak orang sedang menjalani pengobatan. Tak lama kemudian datang orang tua Zack dan Gray. Mereka menangis lega karena keluarga yang mereka sayang masih bisa selamat dari kejadian mengerikan itu. Di saat Zack dan adiknya kembali bersama orang tua mereka, Awan dan Claire pergi ke tempat lain untuk menjadi sepasang kekasih kembali. Dan film pun berakhir. Setelah kematian Taman Hiburan Jurassic World di Isla Nublar, sekelompok tentara bayaran dikirim ke Isla Nublar untuk mengambil sampel tulang Indominus Rex dari Laguna Jurassic World. Karena rencananya tulang itu akan dijadikan hibrida baru yang dimodifikasi secara genetik. Setelah cukup lama mencari keberadaan tulang Indominus Rex di kandang Mosasaurus itu, akhirnya mereka pun berhasil memotongnya lalu mengirim tulang tersebut ke permukaan menggunakan pelampung. Lalu setelah mendapatkan pesan kalau target sudah berhasil didapatkan, salah satu petugas bernama Jack pun menyuruh petugas lain untuk mengambilnya menggunakan helikopter dan menyuruh kapten kapal untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena gerbang kandang akan ditutup kembali. Tahap
Tapi tidak disangka, dari belakang Mosasaurus datang dan langsung menelan kapal selam itu, membuat Jack lost contact dengan mereka. Di waktu yang sama ketika Jack masih berusaha menghubungi kapten kapal, seekor T-Rex datang menghampiri Jack. Untunglah Jack masih bisa meloloskan diri dengan bergelantungan pada helikopter. Tapi sialnya, belum sempat masuk ke dalam helikopter, Mosasaurus datang dan langsung melahapnya. Setelah kejadian itu, tanpa mereka tahu, remote yang sebelumnya dipegang oleh Jack sempat jatuh dan rusak terinjak T-Rex. Hingga pintu gerbang masih terbuka dan kini Mosasaurus pun pergi ke lautan bebas. 3 tahun kemudian, semenjak jatuhnya Isla Nublar, kini populasi dinosaurus yang ada di sana pun terancam karena gunung yang tadinya mati sekarang menjadi aktif. Banyak yang beranggapan jika dinosaurus wajib diselamatkan dan dilindungi sebagaimana hewan yang hampir punah pada umumnya. Tapi ternyata pemerintah menolak mendanai operasi penyelamatan untuk menyelamatkan dinosaurus seperti yang disarankan oleh seseorang bernama Ian Malcolm. Scene kemudian berpindah pada Claire Dearing, wanita cantik mantan manajer Isla Nublar. Kini dia telah mendirikan organisasinya sendiri yang diberi nama Dinosaur Protection Group, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyelamatkan dan melindungi dinosaurus. Hari itu tepat ketika Claire mengetahui kalau pemerintah menolak untuk mendanai operasi penyelamatan dinosaurus, Claire mendapatkan panggilan dari Sir Benjamin Lockwood, mitra bisnis lama John Hammond. Lockwood ternyata setuju untuk mendanai misi penyelamatan dan berencana akan membawa para dinosaurus ke pulau perlindungan baru di mana mereka akan dibiarkan hidup sendiri aman dari campur tangan manusia. Asisten Lockwood yaitu Ellie Mills kemudian menghampiri Claire dan dia menjelaskan karena Tuan Lockwood sekarang sedang sakit, dirinya yang akan mengambil alih tugas. Dan dia juga menjelaskan bahwa mereka harus menyelamatkan 11 spesies khususnya raptor bernama Blue. Ingat bahwa Blue adalah makhluk terpintar kedua di planet ini, Claire pun berkata jika mereka tidak akan mungkin bisa menangkapnya, apalagi Blue bisa mencium bau manusia dari jauh. Tapi ternyata Mills punya cara untuk menangani masalah itu dengan menyuruh Claire merekrut orang lain yang bisa membantu. Dia adalah Owen Grady, seorang mantan pelatih raptor di Isla Nublar dulu. Setuju dengan hal tersebut, singkatnya sampai juga Claire di tempat tinggal Owen sekarang. Setelah ngobrol dan mengenang masa-masa mereka bersama dulu, ternyata Owen sudah tahu maksud kedatangan Claire. Tapi dia menolak dan bersikap skeptis walaupun dia ingat bahwa dulu dia selalu menghabiskan waktunya dengan Blue. Namun setelah pulang ke rumah dan memutar kembali rekaman dirinya dengan para raptor termasuk Blue, Owen berubah pikiran dan keesokan harinya dia pun memutuskan untuk ikut dalam misi penyelamatan bersama Claire dan 2 rekan kerjanya yaitu Zia dan juga Franklin yang mana mereka juga bekerja di Dinosaurus Protection Group. Singkat cerita, setibanya di markas mereka disambut oleh seorang kapten yang bernama Ken Whitley yang mana dia merupakan seorang pemburu yang bertugas untuk memfasilitasi ekspedisi mereka nantinya. Mereka pun berangkat bersama dengan kelompok tentara bayaran memasuki area Jurassic World. Tujuan pertama mereka di sana adalah mengaktifkan kembali menara komunikasi radio yang akan mereka gunakan untuk menemukan dinosaurus dengan mendeteksinya melalui chip yang sudah ditanam di tubuh dinosaurus. Setelah dilacak, akhirnya mereka menemukan menara komunikasi di mana keberadaan para dinosaurus berada dan pastinya Blue juga ada di sana. Di tengah perjalanan, Owen berniat mencari Blue sendirian sementara yang lainnya harus mengintai dari kejauhan. Owen lalu melihat sebuah jejak kaki dan beberapa meter di depannya dia menemukan mobil yang terbalik di area kandang T-Rex. Dan benar, tiba-tiba Blue melompat keluar dan berniat menyerang Owen. Karena sudah lama tidak bertemu, Blue terlihat akan memangsa si Owen, tapi Owen mencoba untuk menjinakkannya. Di samping itu, karena kelebihan insting Owen yang masih lihai dalam menaklukkan raptor, Blue pun berhasil mengingat siapa sebenarnya Owen. Ketika Owen hampir berhasil meluluhkan Blue, tiba-tiba seorang tentara bayaran datang menembaknya. Tentu saja Blue merasa terancam dan dia mengamuk menyerang seseorang yang berada di belakang Owen. Lalu karena panik dan ketakutan, tentara tersebut pun dengan refleks menembak Blue sampai membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Owen kemudian kesal pada Whitley karena datang tanpa menunggu isyarat, plus dengan gegabah menembak bius Blue. Di sini Owen berniat mengajar Whitley, namun Whitley lebih dulu menembak bius Owen sehingga dia pingsan.
Sementara itu, Zia yang juga tak terima dengan perlakuan Whitley ketika balik mengancam sambil mengatakan kalau dia satu-satunya orang yang bisa menolong Blue untuk tetap hidup. Dan karena Blue target utama dalam ekspedisi itu, Whitley pun memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka dan menyuruh Zia mengurus Blue agar tetap hidup, tapi dengan satu syarat, jika Blue mati, maka Zia juga akan dibunuh. Di waktu yang sama terjadi guncangan besar. Kejadian menyeramkan itu terjadi karena Gunung Sibo telah meluapkan letusan pertama, sehingga semua tentara bayaran yang awalnya bertugas melindungi Claire dan Franklin menjadi panik dan pergi serta tak sengaja mengunci Claire dan Franklin dari luar. Ketika sedang mencari jalan keluar, dari layar komputer mereka melihat ada sesuatu yang mendekat dan ternyata itu adalah dinosaurus yang muncul dari sebuah terowongan. Kepanikan pun semakin bertambah ketika lahar menetes dari atas mereka. Dan di saat dinosaurus mencoba menyerang, untungnya dia terhalang oleh lahar sehingga mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar melewati tangga darurat. Di tempat lain, Owen yang tadi pingsan karena dibius kemudian terbangun karena dijilati oleh seekor dinosaurus. Akan tetapi karena efek biusnya masih ada, sebagian besar tubuhnya pun tidak dapat digerakkan. Namun karena lahar panas tepat berada di sampingnya, seketika itulah Owen berusaha bangkit menghindari lahar tersebut. Setelah tenaganya kembali lagi, Owen kabur dan dalam pelariannya Owen bertemu dengan Claire dan Franklin. Ketiganya pun kemudian kembali berlari menghindari lava dan puing-puing yang berjatuhan sambil menghindari para dinosaurus yang berlarian karena panik. Saat akan bersembunyi di dalam Gyrosphere, tiba-tiba Carnotaurus yang kelaparan muncul. Tapi karena dia sedang panik, mungkin Carnotaurus itu tidak menyerang Owen dan kawan-kawan, melainkan Sinoceratops yang ada di depannya. Dan di saat pertarungan itu berlangsung, T-Rex muncul dan memakan Carnotaurus sesaat sebelum lahar dan abu vulkanik mendekat. Ketika Claire dan Franklin punya kesempatan kabur dengan Gyrosphere, Owen memilih untuk berlari. Tapi tidak lama kemudian, Gyrosphere yang dinaiki mereka terjatuh ke lautan bersamaan dengan beberapa dinosaurus yang lain. Puing-puing lahar pun sedikit demi sedikit menghancurkan Gyrosphere yang menyebabkan mesin error dan pintunya terkunci rapat. Claire dan Franklin pun hampir tenggelam, tapi untungnya mereka mampu bertahan sampai Owen datang menolong mereka dengan membuka pintu menggunakan pisau. Mereka kemudian terdampar di tepi pantai dan tersadar bahwa mereka telah dikhianati oleh Whitley dan kawan-kawan yang ternyata membawa semua dinosaurus bukan untuk dilindungi, melainkan untuk dijual. Mereka melihat beberapa dinosaurus ditangkap oleh para tentara bayaran dan dimasukkan ke kapal, Whitley yang sedang mencabut gigi dari seekor Stegosaurus untuk menambah koleksinya, dan juga Blue yang sedang dirawat oleh Zia. Di saat gunung akan mengeluarkan ledakan terakhirnya yang dahsyat, ketiganya langsung bergegas masuk ke kapal dengan menggunakan sebuah truk meninggalkan pulau itu dan menyaksikan pulau Isla Nublar hangus terbakar. Singkat cerita, Owen, Claire, dan juga Franklin akhirnya menemukan Blue yang sedang dibantu oleh Zia untuk menghentikan pendarahannya. Owen lalu memberitahu Zia kalau sebenarnya para tentara bayaran itu adalah para pedagang hewan yang berencana menjual semua dinosaurus yang berhasil mereka tangkap. Mendengar itu, Zia berpendapat kalau sepertinya Blue tidak akan dijual karena Zia yakin bahwa Blue akan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Zia juga kemudian memberitahu mereka bahwa sebelum dia dapat mengobati luka tembak yang dialami si Blue, dia membutuhkan transfusi darah. Tapi sayangnya satu-satunya darah yang cocok untuk Blue adalah darah dinosaurus karnivora alias si T-Rex. Dengan cepat mereka pun menemukan T-Rex yang sedang tidur di dalam truk. Owen dan Claire mengambil sampel darah dari T-Rex, namun ketika berhasil mendapatkannya, pintu truk tempat di mana mereka berada secara tidak sengaja dikunci dari luar oleh beberapa penjaga. Dan saat pintu kandang itu ditutup, tiba-tiba T-Rex terbangun. Untung saja Claire berhasil keluar dari jeruji atas dan kemudian berusaha membukakan pintu truk dari luar untuk menyelamatkan Owen. Singkatnya, setelah melakukan operasi pengambilan peluru, Blue pun akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara itu di sisi lain, Mills kedatangan tamu bernama Eversole. Dia adalah calon pembeli dinosaurus. Messi yang tak lain adalah cucu dari Lockwood kemudian menguping pembicaraan mereka yang mana Mills berniat mendirikan sebuah penelitian rekayasa genetika lagi dengan menggunakan uang hasil penjualan dinosaurus nanti.
Miles lalu membawa Eversol pergi ke laboratorium menunjukkan sesuatu yang sedang dia ciptakan, yaitu dinosaurus baru yang diberi nama Indoraptor yang rencananya akan digunakan untuk tujuan militer dan peperangan. Namun Indoraptor ini belum sepenuhnya sempurna. Dia membutuhkan DNA dari Blue supaya nantinya Indoraptor bisa menuruti perintah manusia seperti Blue. Mendengar hal tersebut, Macy segera memberitahu kakeknya kalau Miles akan menjual dinosaurus, tapi sang kakek ternyata tak percaya dan malah menyuruh Macy untuk segera tidur. Tapi karena penasaran, Macy diam-diam memasuki laboratorium. Di sana dia melihat dokumentasi video Owen yang sedang menjinakkan Blue, dan tiba-tiba Miles muncul. Dia terlihat sedang berdebat dengan Dr. Henry yang mengatakan kalau dia sangat membutuhkan Blue dalam kondisi sehat, bukan dalam keadaan tertembak, karena menurutnya Blue adalah bagian dalam pembentukan Indoraptor ke tahap selanjutnya. Sebab Indoraptor saat ini belum bisa digunakan sampai dia menyempurnakannya dengan menggunakan DNA Blue. Macy yang merasa panik takut ketahuan pun pergi memasuki sebuah koridor, tapi sialnya di situ dia bertemu dengan Indoraptor sedang dikurung. Hal itu pun membuat Macy ketahuan oleh Miles dan dirinya berakhir dengan dikurung dalam kamarnya. Iris selalu memberitahu Miles kalau Lockwood memanggilnya untuk berbicara. Di saat Miles dan Lockwood berbincang satu sama lain, Lockwood ternyata sangat marah karena Miles telah membuatnya kecewa dengan menggunakan rumah itu sebagai tempat pelelangan dinosaurus. Lockwood kemudian meminta Miles untuk menelpon polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi karena ada kesempatan, Miles malah membunuh Lockwood dengan membekapnya menggunakan bantal. Di sisi lain, Owen dan yang lain akhirnya tiba di pelabuhan. Dinosaurus dibawa dengan menggunakan truk yang langsung menuju rumahnya Lockwood, di mana hewan-hewan itu nantinya akan dikurung di sana. Franklin yang ketahuan dibawa pergi oleh petugas keamanan, sedangkan Claire dan Owen menyelinap ke dalam truk pengangkut yang kosong dan pergi bersama mereka. Tapi dalam perjalanan menuju rumah Lockwood, tiba-tiba tentara muncul dan memenjarakan Owen dan juga Claire ke dalam kandang hewan yang berada di basement tempat di mana para dinosaurus itu dikurung. Tidak lama kemudian, Miles datang dan dia mengatakan kalau Claire dan Owen juga sama saja, hanya memikirkan uang daripada raptor tersebut. Namun bodohnya Claire dan Owen tidak totalitas dalam memanfaatkan dinosaurusnya. Sementara itu, dari dalam kamar, Macy melihat banyak orang yang datang ke rumahnya yang tak lain mereka adalah calon pembeli dinosaurus. Selain itu, Macy juga berhasil melarikan diri dari kamarnya lewat atap dan segera pergi ke kamar kakeknya untuk kembali memperingatkan. Namun di situ Macy pun tersadar kalau ternyata sang kakek telah tewas. Mengetahui kalau Miles datang, Macy dengan cepat bersembunyi di saluran makanan. Miles berteriak memanggil Iris pembantunya untuk memberitahu Lockwood telah meninggal dunia. Dan karena tak membutuhkan pembantunya lagi, Miles pun mengusirnya pergi. Ketika Iris meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Miles merasa curiga ada sesuatu di balik saluran makanan. Dia pun mengeceknya, tapi tidak ada apa-apa di sana karena ternyata Macy telah kabur lebih dulu. Singkatnya, acara pelelangan pun berlangsung dengan Eversol sebagai MC-nya. Satu persatu spesies dikeluarkan dan para tamu saling meninggikan harga untuk memperoleh dinosaurus impian mereka. Dan dari pelelangan itu pula, seorang pembeli dari Indonesia berhasil mendapatkan satu dinosaurus incarannya. Sold to the gentleman from Indonesia. Congratulations. Di waktu bersamaan, Owen dan Claire yang ditahan berhasil memanfaatkan seekor dinosaurus yang menghancurkan dinding tempat mereka dikurung. Berkat kelihayan Owen, akhirnya dia kembali memanfaatkan dinosaurus itu untuk mendobrak pintu sel. Saat sudah keluar, mereka bertemu dengan Macy yang tengah ketakutan dan mencoba untuk kabur dari mereka. Tapi karena Macy mengenal Owen dari rekaman video, Macy pun langsung meluapkan rasa sedihnya karena telah kehilangan sang kakek. Di penghujung acara, Owen dan lainnya mengintip dari kejauhan, di mana Miles menampilkan Indoraptor yang ganas, meraung serta kuat, dan yang membuat para penonton kagum adalah kemampuan makhluk itu dapat mengunci target tertentu. Para peserta kemudian mulai menawar Indoraptor dengan harga tinggi, namun hewan itu ternyata tidak dijual. Dokter umum juga mengungkapkan bahwa hewan itu juga prototipe yang belum memiliki DNA dari Blue dan berbahaya untuk dijual. Tapi karena harga yang ditawar semakin tinggi dan membuat tergiur, akhirnya Miles pun memutuskan untuk menjualnya. Di sini Owen berencana untuk mengganggu proses pelelangan dengan menggunakan bantuan dari dinosaurus tadi. Owen lalu membuat kekacauan di antara para penonton yang membuat mereka melarikan diri ketakutan. Miles kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Indoraptor dari ruang pelelangan.
Tapi di sana Owen sedang berusaha mengalahkan beberapa tentara bayaran untuk mencegah kandang dari Indoraptor keluar dari ruang lelang tersebut. Karena melihat semua orang melarikan diri dari pelelangan, Whitley kemudian dengan percaya dirinya memasuki ruang lelang tersebut. Dia melihat Indoraptor yang menurutnya sangat mengesankan dan berniat mengambil salah satu gigi dari si Indoraptor. Di sini dirinya mengira kalau Indoraptor sudah tak berdaya, tapi ternyata Indoraptor itu ngeprank pura-pura pingsan. Belum sempat mencopot giginya, Indoraptor bangkit dan langsung memutuskan lengan kanan sekaligus memakan Whitley dengan sangat brutal. Di tempat itu juga, Eversole masuk ke dalam lift berharap selamat, tapi ternyata Indoraptor terlepas dari kandangnya dan masuk lift tersebut sehingga Eversole dan para pembeli lainnya yang sedang bersembunyi tewas diserang. Sementara itu, Owen, Claire, dan Macy yang sedang melarikan diri ditahan oleh Mills yang mengajak Macy pergi bersamanya. Namun tiba-tiba Indoraptor datang menyerang. Owen, Claire, dan Macy pun segera masuk ke sebuah ruangan dan segera kabur dari sana. Di tempat lain terlihat Zia yang masih ditahan, namun di sana ada Franklin yang membantunya dengan membius Dr. Henry sehingga Zia pun terbebas dari borgol. Belum sampai situ, petugas keamanan datang berniat menangkap mereka, namun Zia melepaskan kandang Blue sehingga petugas pun diserang olehnya. Beberapa saat setelah itu, petugas lain menyusul, tapi karena tersandung, tembakannya pun meleset dan mengarah ke tabung gas berbahaya. Kesempatan tersebut kemudian membuat Zia dan Franklin berhasil lolos dari mereka. Blue yang masih di dalam laboratorium juga selamat dari ledakan gas tersebut. Sementara itu, di lab lain, Zia dan Franklin melihat ada sebuah zat kimia yang akan meledak dan sudah pasti hal itu akan membahayakan semua dinosaurus yang masih terkurung di dalam sana. Di sini, mereka mencoba untuk menghentikan ledakan gas kimia tersebut, namun ternyata tetap tidak berhasil. Owen dan yang lain selanjutnya masuk ke rumah yang di sana Indoraptor masih mencarinya. Mereka bersembunyi namun sial ketahuan juga sehingga mereka pun lari dari kejaran Indoraptor. Saat sedang bersembunyi, Indoraptor mempergoki Macy, tapi untungnya dia selamat dengan masuk ke lift kecil yang menuju kamarnya. Namun karena si Indoraptor ini sangat cerdas, hewan itu naik ke atap rumah dan perlahan masuk melalui jendela. Di detik-detik Macy hampir saja dimakan, untunglah Owen datang menyelamatkannya dengan menembaki Indoraptor. Tak lama kemudian, Blue datang hingga pertarungan hebat pun terjadi sedangkan Owen dan Macy kabur ke atap rumah. Di sini Indoraptor yang belum menyerah kembali mengejar, tapi untung saja Blue datang yang kembali melawan Indoraptor hingga terjatuh dan tertusuk fosil. Ketika masalah satu selesai, masalah lain muncul karena kini gas zat kimia masih belum bisa diatasi. Karena tak punya pilihan lain, Macy pun membuka semua kandang dinosaurus sebab dia tak tega jika dinosaurus itu mati. Sontak semua dinosaurus pun keluar dan membuat Mills tewas dimakan oleh T-Rex. Di akhir film, Blue diajak pergi oleh Owen namun Blue menolak dan memilih pergi bersama para dinosaurus yang lain. Kini, pemerintah pun memutuskan untuk hidup di era yang baru di mana manusia harus bisa beradaptasi hidup berdampingan dengan dinosaurus. Dan film pun selesai. Tahun setelah insiden Lockwood Estate dan letusan gunung berapi dahsyat di Isla Nublar, dinosaurus yang terbebas kini berkeliaran di bumi dan banyak dari mereka yang menyebabkan bencana ekologis. Karena tidak tahu bagaimana caranya hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk itu, banyak manusia yang menjadi korban. Tapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai sumber cuan. Mereka yang jahat berupaya menangkap beberapa dinosaurus lalu menjualnya ke pasar gelap. Di tengah upaya global untuk mengendalikan spesies mengancam itu dan juga menanggulangi perburuan ilegal, pemerintah Amerika pun memberikan wewenang kepada perusahaan raksasa bernama Biosyn Genetics. CEO Biosyn yang bernama Louis Dodson ini berkata kalau Biosyn Genetics telah mendirikan cagar alam dinosaurus di pegunungan Dolomit, Italia. Di sana mereka juga melakukan penelitian mengenai sistem kekebalan binatang purba itu untuk tujuan farmasi. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang masih skeptis dengan Biosyn ini. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk keuntungan pribadi. Scene kemudian berfokus pada Claire, mantan manajer Jurassic World, dan Zia, rekan kerjanya. Malam itu mereka terlihat diam-diam memasuki tempat penampungan dinosaurus yang diduga akan melakukan pengembangbiakan secara ilegal.
Awalnya, Zia dan Claire hanya merekam semua yang ada di dalam sana. Tapi ketika Zia menemukan bayi Triceratops yang tubuhnya sangat lemah dan hampir mati, mereka merubah rencana untuk menolong hewan tersebut. Dengan hati-hati, keduanya pun membawa kandang Triceratops itu keluar sampai tidak lama kemudian rekan mereka yang tak lain adalah Franklin datang untuk menjemput. Franklin sendiri kaget ketika melihat kedua temannya membawa dinosaurus itu. Dia sempat menolak untuk membawanya pergi, tapi ketika tiba-tiba para penjaga datang, mereka pun langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mobil milik Claire juga sempat tertembak, tapi untungnya Claire mampu menghindar. Dia juga sengaja masuk ke sekumpulan Nasutoceratops dan membuat mobil-mobil penjaga itu tertabrak bahkan terguling, sedangkan dirinya berhasil melarikan diri. Ternyata selama ini mereka masih bekerja sama sebagai kelompok perlindungan dinosaurus dan bekerja untuk menyelidiki situs pengembangbiakan dinosaurus secara ilegal, Cok. Tapi setelah kejadian itu, Franklin merasa jika apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia saja. Dia sendiri juga baru saja mendapatkan panggilan kerja lain dan berniat untuk menerimanya. Sementara itu di pegunungan Sierra Nevada, terlihat Owen dan dua temannya sedang berusaha menggiring beberapa Parasaurolophus. Bukan gimana-gimana nih, dia dan teman-teman melakukan hal tersebut karena memang sudah menjadi pekerjaan mereka sebagai penangkar yang memiliki tugas untuk merelokasi para dinosaurus liar ke tempat yang lebih baik. We're gonna get you someplace safe. Para teman-teman digital ini masih ingat sama si imut Macy? Yap, dia yang merupakan cucu dari Lockwood kini tinggal satu rumah dengan Owen dan Claire. Hari itu dia yang bosan iseng menaiki sepedanya hingga tiba di lokasi proyek pembangunan. Di sana dirinya melihat beberapa Apatosaurus sedang kebingungan karena tak sengaja masuk ke lokasi proyek tersebut. Melihat para petugas proyek kebingungan bagaimana memindahkan dinosaurus itu, Macy pun segera membantu hingga akhirnya menggunakan flare SOS para Apatosaurus berhasil dipindahkan ke tempat yang aman. Singkat cerita, setibanya di rumah, Macy dan Claire langsung terlibat percekcokan. Di sini, Claire melarang Macy untuk pergi ke kota karena keberadaan dirinya akan terancam. Tapi Macy yang sudah kelewat bosan ini langsung marah dan meminta Claire untuk mengerti. Macy juga tiba-tiba sedih ketika ia ingat mengenai fakta kalau dirinya bukan manusia sungguhan. Dia ini adalah manusia kloningan yang diciptakan oleh kakeknya sendiri dari DNA sang ibu. Ketika Owen pulang, Claire pun langsung menceritakan masalah tadi dan di malam harinya Owen perlahan membicarakannya dengan Macy. Dia meminta Macy untuk menaati peraturannya dengan tidak pergi ke kota karena akan sangat berbahaya. Tapi ternyata apa yang dilakukan juga sia-sia. Macy yang keras kepala masih tidak terima dan pergi begitu saja. Keesokan harinya di tempat lain, belalang raksasa yang sebelumnya punah secara misterius muncul kembali di ladang seseorang. Jutaan hewan itu dengan sekejap memusnahkan 60 ladang yang menjadi sumber pasokan makanan. Mendengar peristiwa tersebut, ahli paleobotani yaitu Dr. Ellie Sattler segera datang bersama dua anak buahnya untuk mengamati ladang mereka. Ketika dilihat ada ladang tetangga yang sama sekali tidak dimakan oleh belalang purba, Ellie pun bertanya, mereka menggunakan benih yang sama? Dan si pemilik ladang ini menjawab tidak. Dia menggunakan benih sendiri sedangkan ladang tetangga itu membeli benih dari perusahaan Biosyn. Mendengar hal itu pun membuat Ellie curiga. Dia menduga jika belalang itu pasti diciptakan oleh perusahaan Biosyn. Tapi untuk memastikannya lebih lanjut, dirinya kemudian menemui seseorang untuk membantu. Orang itu adalah Dr. Alan Grant, seseorang yang bekerja di bidang yang sama dan juga teman dekatnya dulu. Setelah sedikit bernostalgia tentang masa lalu mereka, Ellie langsung menunjukkan belalang purba yang berhasil ditangkap kepada Alan dan memberitahu kecurigaannya. Ellie berkata jika dibiarkan, hewan ini akan membuat rantai makanan jadi runtuh dan makhluk hidup akan kelaparan. Nah, untuk menyelesaikannya, Ellie berencana untuk pergi ke Biosyn lalu mengambil salah satu DNA belalang yang ada di sana untuk dicocokkan dengan belalang yang sudah ia tangkap. Awalnya Alan ragu dan menolak karena tidak tahu bagaimana caranya masuk ke sana. Tapi ketika Ellie memberitahu kalau dirinya baru saja diundang datang oleh orang dalam bernama Ian Malcolm yang tak lain adalah teman mereka sendiri, Alan langsung setuju untuk ikut.
Kembali lagi ke Macy, dia yang kali itu ingin memanggang daging tiba-tiba dihampiri oleh velociraptor kecil. Melihatnya, Macy merasa tidak asing karena hewan itu mirip sekali dengan Blue. Dan benar, tidak lama kemudian Blue pun datang. Owen yang mengetahui itu pun langsung berusaha menenangkan Blue, tapi beberapa saat kemudian Blue pergi lagi menuju hutan. Di situ Owen berniat menyusul Blue dan menyuruh Macy untuk di rumah saja, tapi Macy yang lagi bandel-bandelnya ini nekat pergi menggunakan sepeda untuk menyusul. Keberadaan Blue dan anaknya ternyata sudah diketahui oleh orang lain. Mereka yang tak lain adalah seorang pemburu memasang jebakan. Dan ketika jebakan itu berhasil menjerat anak Blue dengan menggunakan mobil, mereka langsung menabrak Blue hingga jatuh ke jurang. Owen yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar mereka, tapi sialnya dia gagal karena si pemburu beberapa kali berusaha menembaknya. Sedangkan di tempat lain, Macy yang akan menyusul juga dihadang oleh pemburu yang lain. Mereka menangkap Macy lalu membuang sepedanya di sungai. Dengan cepat, Owen kembali ke rumah lalu mengajak Claire untuk segera menyelamatkan mereka. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba Blue datang. Ternyata kejadian tersebut membuat Blue menjadi tidak percaya lagi dengan manusia. Tapi di sini Owen berjanji akan segera menemukan mereka dan membawanya kembali. Owen dan Claire kemudian menemui Franklin yang saat ini sudah bekerja di unit dinosaurus CIA yang mengurusi spesies berbahaya. Setelah dicari tahu, Franklin mengetahui kalau orang yang sudah menculik anak Blue dan juga Macy adalah seorang pemburu. Dan sudah pasti akan membawa tangkapan mereka ke Malta, sebuah lokasi di mana dinosaurus akan diperjualbelikan. Franklin kemudian berkata, ia akan berusaha menemukan Macy dan juga anak Blue dengan bantuan orang dalam, tapi dengan syarat Owen dan juga Claire harus diam menunggu jika ingin semuanya aman terkendali. Singkat cerita, sampai juga Ellie dan Alan di cagar alam milik Biosyn di Italia. Di sana, mereka langsung disambut oleh direktur komunikasi bernama Ramsey Cole. Dalam kunjungan mereka, Ramsey menjelaskan kalau dinosaurus yang berasal dari Sorna dan Nublar kini sudah berada di cagar alam milik Biosyn. Mereka termasuk T-Rex dan predator puncak yaitu Giganotosaurus. Lalu selain itu, demi alasan keamanan, Biosyn memasang implan syaraf pada tiap-tiap dinosaurus agar mereka bisa dikendalikan. Setelah berkeliling melihat luasnya cagar alam Biosyn, Ellie dan Alan akhirnya bisa bertemu juga dengan CEO Biosyn yaitu Pak Louis Dodson. Di sana, Louis mengatakan bahwa selain mengembangkan paleo DNA, dirinya juga sedang sibuk membuat inovasi cara menanggulangi berbagai penyakit berbahaya. Selanjutnya, Ellie dan Alan dipertemukan oleh Ian Malcolm. Sambil berkeliling, Ian mendengarkan semua kecurigaan Ellie mengenai belalang purba yang meresahkan. Ian pun akhirnya memberitahu Ellie jika dirinya juga belum lama ini mengetahui hal itu dan memang benar jika belalang tersebut merupakan salah satu rencana jahat dari Biosyn. Lalu dengan hati-hati Ian kemudian memberikan Ellie sebuah akses dan menyuruh temannya itu masuk ke lab bertanda L4 untuk mencari bukti lebih lanjut. Setelah memberikan semua info yang ia tahu, Ian langsung pamit dan untung saja Ramsey maupun Louis tidak menaruh kecurigaan kepada mereka. Louis sendiri kemudian pergi untuk menemui ahli genetika, siapa lagi kalau bukan Dr. Henry Wu. Yap, dia kali ini sudah bergabung menjadi anggota Biosyn dan diketahuilah kalau memang dia orang yang sudah merekayasa belalang purba. Dalam perbincangan itu, Dr. Henry mulai sadar kalau apa yang sudah Biosyn lakukan akan menyebabkan kelaparan global karena keberadaan si belalang purba yang tidak bisa dikendalikan. Tapi di sini Louis berusaha meyakinkan Dr. Henry kalau apa yang mereka lakukan pasti akan membuahkan hasil. Scene lalu berpindah di Malta. Setelah mendapatkan bantuan dari Franklin, akhirnya Owen dan Claire bisa bertemu dengan Barry, teman mereka dulu saat bekerja di Jurassic World yang kini sudah menjadi agen rahasia yang menyamar. Barry beranggapan mungkin Macy kini sudah diambil oleh seorang broker atau perantara perdagangan gelap bernama Soyona Santos. Dan untuk mengetahui kemana Santos membawa Macy, mereka pun kemudian masuk ke pasar gelap dinosaurus. Namun setelah mengintai cukup lama, ternyata Santos hanya membawa Atrociraptor ganas yang sudah dilatih untuk membunuh siapapun yang terkena laser penanda. Ketika para pemburu itu berniat untuk menerima pekerjaan dari Santos, situasi langsung kacau saat pihak berwenang melancarkan serangan. Santos yang tidak ingin pihak berwenang mendapatkan semua dinosaurusnya langsung menyuruh orang untuk membuka kandang Atrociraptor itu lalu menandai para pihak berwenang menggunakan laser sehingga hewan-hewan itu pun langsung mengejar mereka. Dari kejadian itu beberapa orang menjadi korban, tapi untungnya Claire berhasil mengejar Santos dan mengeruk informasi kalau sebenarnya Macy saat ini sedang dibawa ke cagar alam Biosyn di Italia dan dalang dari semuanya adalah Louis Dodson.
Di waktu yang bersamaan, salah satu Atrociraptor datang. Santos pun langsung mengarahkan laser kepada Claire sehingga hewan itu terus mengejarnya. Untung saja ketika Claire jatuh di atas truk, seorang pilot kargo bernama Kayla bersimpati lalu membantunya. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Kayla memberitahu kalau dirinya melihat seseorang yang dicari oleh Claire menuju ke suatu tempat. Mendengar itu, Claire pun langsung menyuruh Owen untuk menyusulnya. Menggunakan motor, Owen berusaha menyusul Claire sambil menghindari dua Atrociraptor yang terus mengejar. Sampai tidak lama kemudian, dia tiba di lokasi tempat pesawat milik Kayla berada. Walaupun sulit, tapi ternyata dia bisa masuk ke pesawat tersebut untuk terbang menuju cagar alam Bayezid di Italia. Di Bayezid sendiri, ternyata Macy sudah sampai dan sudah bertemu dengan Dr. Henry. Melihat anak Blue juga berada di tempat yang sama, Macy langsung menghampirinya dan memberi nama hewan itu dengan sebutan Beta. Dr. Henry lalu menjelaskan jika Blue diciptakan menggunakan DNA kadal, maka dari itu Blue bisa berkembang biak tanpa pasangan, dan alasan keberadaan Beta di tempat itu adalah karena ia dibutuhkan agar Dr. Henry bisa memahami Macy. Mendengar itu, Macy lalu menceritakan lagi jika ia diciptakan oleh Benjamin Lockwood, kakeknya sendiri, untuk mengatasi rasa sedih kakeknya karena ditinggal sang putri yaitu Charlotte Lockwood yang disebabkan oleh penyakit. Tapi ternyata semua itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah Charlotte lah yang menciptakan Macy. Charlotte yang diketahui adalah mantan rekan Dr. Henry ini menggunakan DNA-nya sendiri untuk hamil secara aseksual dan melahirkan Macy yang identik dengannya secara genetik. Kenapa begitu? Karena Charlotte berusaha mengubah DNA Macy untuk mencegahnya memiliki penyakit mematikan yang sama. Nah, Dr. Henry yang tahu kalau konsep genetikanya Beta dan Macy ini sama alias lahir tanpa pasangan atau aseksual, dia percaya kalau DNA Beta dan Macy digabungkan maka akan menciptakan patogen atau istilahnya parasit yang bisa menghentikan wabah belalang. Sementara itu, di sisi yang lain, Ellie dan Alan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkeliling dan diam-diam masuk ke area terlarang yaitu Lab L4 yang disebutkan oleh Ian Malcolm, di mana ruangan itu penuh dengan belalang purba yang sedang dikembangbiakan. Di waktu yang sama, ketika Ellie dan Alan berusaha mengambil sampel DNA milik salah satu belalang, Macy yang tidak setuju dengan rencana Dr. Henry memilih untuk kabur bersama Beta. Alarm yang berbunyi pun akhirnya membuat seluruh belalang itu terganggu dan berterbangan. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Macy. Lalu Macy yang mengenal kedua ahli paleobotani itu langsung memperkenalkan diri dan mengajak mereka untuk kabur dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, Kayla yang hampir sampai di Bayezid berusaha mengelabui orang-orang di menara kontrol untuk membiarkannya mendarat. Tapi karena mereka ternyata sudah tahu kalau Kayla berbohong, sistem pertahanan udara pun dimatikan sehingga yang terjadi adalah... Di situasi yang sangat mencekam itu, Owen menyuruh Claire untuk terjun dari pesawat karena hanya kursi milik Claire lah yang memiliki parasut. Setelah Claire terjun dari pesawat, dia lalu mendarat di tengah hutan, sedangkan Owen dan Kayla mendarat di air yang membeku. Di hutan, Claire berusaha melarikan diri dari seekor dinosaurus. Dia perlahan merayap dengan tenang menuju air lalu bersembunyi sampai dinosaurus itu pergi dari sana. Owen dan Kayla juga sekarang sedang melakukan hal yang sama. Selain memperhatikan langkah mereka agar tidak jatuh ke air, mereka juga berusaha keras menghindari Pyroraptor hingga akhirnya berhasil. Lalu bergegas menuju hutan untuk menolong Claire. Sedangkan di sisi yang lain, dalam aksi kabur itu, Alan, Ellie, dan Macy dibuat terkejut dengan kedatangan Ramsey. Namun tidak diduga jika Ramsey ternyata bekerja untuk Ian Malcolm, sehingga kini Ramsey sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Alan dan Ellie. Ramsey yang tahu kalau sampel belalang sudah didapatkan langsung membantu mereka untuk kabur menggunakan Hyperloop. Tapi sialnya, karena Louis sudah tahu pelanggaran yang dilakukan oleh Alan dan Ellie di ruang terlarang, Louis langsung mematikan Hyperloop dan membuat Alan, Ellie, dan Macy terjebak di sebuah tambang kuno yang dipenuhi oleh binatang purba. Setelah itu, Louis memanggil Ian Malcolm dan juga Ramsey. Di depan semua orang, ia memecat Ian karena terbukti telah melakukan pelanggaran dengan memberikan kartu akses kepada Alan dan Ellie. Mendengar itu, Ian lega karena akhirnya bisa terlepas dari Bayezid. Tapi ketika tahu jika Alan dan kawan-kawan terjebak di tambang kuno, dirinya pun bergegas untuk melakukan sesuatu. Di sini Louis belum tahu kalau Ramsey telah bekerja sama dengan Ian, makanya Ramsey diam-diam membantu Ian untuk menyelamatkan Alan dan kawan-kawan.
Di saat Alan dan kawan-kawan sedang berjuang melarikan diri dari kejaran binatang-binatang purba itu, dengan cepat Ian datang menggunakan mobil lalu membukakan pintu tambang hingga 3 orang itu pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, malam pun tiba dan Claire masih saja terjebak di hutan. Dengan rasa takut yang tidak bisa dibendung lagi, Claire menemukan fasilitas Bayesian yang ia pikir bisa digunakan untuk tempat bersembunyi. Tapi ketika dia akan pergi, tiba-tiba Dilophosaurus datang tepat di depannya. Untung saja nih Owen dan Kayla datang tepat waktu menolong Claire dan membuat binatang itu kabur terbirit-birit. Tidak diduga-duga, ternyata Louis masih ingin bertindak licik. Ia sengaja membakar seluruh belalang purba miliknya demi menghapus barang bukti. Tapi ternyata saat dilakukan pembakaran, belalang yang masih bisa terbang meloloskan diri dari fasilitas dan membuat kebakaran hutan. Akhirnya, Bayesian pun terpaksa melakukan evakuasi untuk menyelamatkan para dinosaurus yang ada di luar sana dengan mengendalikan mereka agar masuk ke fasilitas. Sedangkan di luar sana, Alan dan kawan-kawan yang berusaha kabur mengalami kecelakaan saat menghindari kebakaran. Ternyata kejadian tersebut membawa mereka ke tempat di mana Owen, Claire, dan Kayla berada. Namun baru saja Maisy bernafas lega bisa bertemu dengan orang tua angkatnya lagi, tiba-tiba Giganotosaurus, hewan karnivora terbesar di dunia, datang meneror mereka. Dengan pergerakan yang sangat pelan, mereka berusaha untuk masuk ke fasilitas Bayesian itu. Tapi ketika giliran Maisy yang naik, tiba-tiba saja Giganotosaurus itu datang dan hampir menelannya. Untung saja ia mampu mengalihkan perhatian hewan itu menggunakan api sehingga teman-temannya berhasil masuk. Lalu ketika dirinya juga akan masuk, tiba-tiba saja si Giganotosaurus ini menyerang lagi dan hampir membuat Claire celaka. Tapi berkat kerjasama yang bagus, akhirnya mereka berhasil menyetrum hewan itu dan membuatnya pergi. Di dalam sana mereka berencana untuk pergi ke ruang kontrol dan mengaktifkan sistem pertahanan udara, sehingga nanti ketika akan kabur menggunakan helikopter yang ada, mereka tidak akan diserang oleh Pteranodon dan kawan-kawannya. Lalu mengetahui bahwa semua pos yang ada di Bayesian terhubung oleh terowongan bawah tanah, mereka pun bersama-sama turun untuk sampai di ruang kontrol. Di sisi yang lain, Louis yang sudah tahu kalau Bayesian sudah hancur berniat untuk kabur sambil membawa kaleng yang berisi embrio dinosaurus. Tidak lama kemudian Ramsey datang. Louis yang tidak tahu kalau Ramsey adalah musuh pun mengajaknya untuk kabur juga. Tapi Ramsey menolak dan akhirnya dia mengaku kalau selama ini dia mengkhianati Louis dan bekerja untuk Ian Malcolm. Di waktu yang sama ketika Louis berusaha kabur menggunakan Hyperloop, Owen dan kawan-kawan sampai juga di ruang kontrol. Di sana mereka diberitahu oleh Ramsey kalau ingin sistem pertahanan udara aktif, maka mereka harus mematikan sistem keamanan utama guna mendapatkan energi yang cukup. Tapi sebelum mereka pergi, Owen, Maisy, dan juga Alan meminta sedikit waktu untuk menemukan Beta yang pergi entah kemana. Di saat Owen dan kawan-kawan sedang berusaha menangkap Beta, Claire dan Ellie bertugas untuk mematikan sistem keamanan utama yang ada di ruang belalang. Awalnya sih mereka berhasil mematikan sistemnya, tapi tiba-tiba menyala lagi hingga akhirnya mereka berdua terpaksa merusak sistemnya menggunakan kapak. Matinya sistem itu pun membuat Hyperloop yang dinaiki oleh Louis berhenti. Dia sendiri kini terjebak di sebuah terowongan lalu tewas karena terbunuh oleh 3 Dilophosaurus. Setelah sistem pertahanan udara berhasil menyala, Owen dan kawan-kawan yang berhasil menangkap Beta kemudian kembali berkumpul dengan yang lain, sedangkan Kayla mengambil helikopter yang akan bawa mereka pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian Dr. Henry datang dan memohon kepada mereka untuk mengizinkannya ikut. Dr. Henry sadar bahwa ia yang menciptakan bencana ekologis ini, tapi dia berjanji akan memperbaikinya. Dia berkata jika nanti dia berhasil mengerti bagaimana Charlotte mengubah DNA Maisy, maka Dr. Henry pun mampu menghentikan penyebaran belalang. Awalnya beberapa dari mereka menolak, tapi karena Maisy bersedia untuk diteliti, mereka pun akhirnya mempersilahkan Dr. Henry untuk ikut. Setelahnya, Kayla datang dengan helikopter. Sebenarnya, fasilitas utama bukanlah tempat yang aman untuk mendarat karena seluruh dinosaurus sudah dikendalikan untuk berkumpul di sana. Tapi Kayla tidak punya pilihan lain dan segera menyuruh teman-temannya itu untuk keluar. Dugaan Ramsey pun benar, baru saja mereka keluar, tiba-tiba Giganotosaurus dan T-Rex muncul di hadapan mereka. Pertarungan antar keduanya pun kemudian dimanfaatkan oleh Owen dan kawan-kawan untuk naik ke helikopter.
Setelah kejadian itu, mereka yang selamat langsung mendapatkan perawatan medis. Ellie dan Alan kemudian memperbaiki hubungan mereka kembali sebelum keduanya ikut bersaksi dengan Ian dan Ramsey melawan Bayezid. Sedangkan Macy memutuskan untuk kembali pulang bersama Owen dan Claire di rumah sederhana mereka, lalu mengembalikan Beta kepada Blue. Beberapa waktu kemudian, PBB pun mengeluarkan dekret atau perintah yang menyatakan lembah Bayezid yang ada di Italia akan dijadikan suaka bagi para dinosaurus. Dan sesuai janjinya, Dr. Henry yang berhasil mempelajari DNA Macy akhirnya melepaskan belalang patogen ke alam untuk memusnahkan belalang purba ciptaan Bayezid. Dan film pun berakhir.